Hai semua, perkenalkan nama saya Jessica. Saya adalah mahasiswi Universitas Sanata Dharma dengan NIM 182314038. Di sini saya akan membahas bagaimana perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Perkembangan perekonomian di Indonesia akan saya jelaskan atas dasar beberapa teori. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, stabilitas perekonomian. Dan yang ketiga adalah ketenaga kerjaan. Pertumbuhan ekonomi. Dasar teori yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Definisi dari pertumbuhan ekonomi sendiri adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi pada peningkatan produksi pada barang dan jasa berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output teknologi yang makin berkembang dan inovasi pada bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti, yaitu suatu proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Indikator pertumbuhan ekonomi ada 5. Yang pertama, persentase pertumbuhan total PDB atau GDP. Yang kedua, persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi produksi atau lapangan usaha. Yang ketiga, persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi pengeluaran. Yang keempat, proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spesial. Dan kelima, yaitu nilai pendapatan per kapita. Berikut merupakan perbandingan dari pertumbuhan ekonomi tahun 2019 hingga 2020. Dari gambar kita bisa lihat perbandingan ini cukup signifikan di tahun 2019 hingga 2020. Di mana di tahun 2019 ini pertumbuhan ekonominya mencapai 5,02%. Sedangkan di tahun 2020 ini hanya mencapai minus 2,7%. Lalu terkait dengan PDB, per kapitanya di tahun 2019 mencapai 59 juta atau sekitar $4.000. Sementara di tahun 2020, PDB per kapita mengalami penurunan, yaitu PDB per kapita di tahun 2020 mencapai 56,9 juta atau sekitar $3.000. Persentase pertumbuhan komponen PDB sisi produksi atau lapangan usaha dalam dua data. Beberapa bidang di antaranya. Yang pertama, pertanian, kedua, pertambangan dan pengalian, ketiga, industri dan pengolahan, keempat, konstruksi, kelima, perdagangan dan reparasi, dan lainnya. Pertanian menurun dari 3,64% pada tahun 2019 menjadi 1,75% pada tahun 2020. Pertambangan dan pengalian menurun dari 1,22% pada tahun 2019 menjadi minus 1,95% pada tahun 2020. Industri dan pengolahan menurun dari 3,80% tahun 2019 menjadi minus 2,93% tahun 2020. Konstruksi menurun dari 5,70% tahun 2019 menjadi minus 3,26% tahun 2020. Perdagangan dan reparasi menurun dari 4,62% tahun 2019 menjadi minus 3,72% tahun 2020. Lainnya menurun 7,00% tahun 2019 menjadi minus 1,97% tahun 2020. Persentase PDB menurut pengukuran tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019, pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen, yaitu PK, RT-RT sebesar 5,04%, PKLN PRT sebesar 10,62%, PKP sebesar 3,25%, dan PMTB sebesar 4,45%. Pada pengeluaran 2020, konstruksi terjadi pada hampir semua komponen, kecuali komponen PKP yang tumbuh sebesar 1,94%.
Konstruksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,70%, diikuti PMTB sebesar 4,95%, PKLNPT PRT sebesar 4,29%, dan PKRT sebesar 2,63%. Pertumbuhan ekonomi. Dasar teori yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Definisi dari pertumbuhan ekonomi sendiri adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi pada peningkatan produksi pada barang dan jasa berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output teknologi yang makin berkembang dan inovasi pada bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti, yaitu suatu proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan. Misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional neraca, pembayaran penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Berikut adalah data inflasi umum nasional tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, terjadi inflasi sebesar 2,75%. Selama tahun 2019, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Pada tahun 2019, bulan Mei adalah inflasi tertinggi sebesar 0,68% dan deflasi tertinggi pada bulan Februari dan September. Sedangkan pada tahun 2020, selama tahun 2020 telah terjadi inflasi sebesar 1,68%. Selama tahun 2020, sebagian besar kelompok mengalami inflasi. Selama tahun 2020, bulan Desember memiliki inflasi tertinggi sebesar 0,45% dan deflasi terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September. Kondisi stabilitas perekonomian tahun 2019 hingga tahun 2020 di Indonesia. Pada tahun 2019, kondisi perekonomiannya dapat dikatakan melemah. Pada triwulan 3 tahun 2019, ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 5,01%. Pertumbuhan itu masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto sekitar 88% dari PDB. Akan tetapi, pada triwulan 4 tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi ini hanya dapat tumbuh sebesar 4,97%. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi global yang sedang rumit. Dampak perang dagang dinilai sebagai faktor utama perlambatan ekonomi sepanjang 2019. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% atau masih di bawah pertumbuhan ekonomi 2018 yang sebesar 5,17% dan di bawah ekspektasi pelaku pasar sebesar 5,03%. Pada tahun 2021, kondisi perekonomian dapat dikatakan membaik, meskipun lebih rendah dari perkiraan ekonomi pada triwulan 4 tahun 2020. Dengan kontraksi yang lebih rendah sebesar 2,19 dari tahun sebelumnya, sebesar 5,49%. Secara keseluruhan tahun 2020 ini ekonomi
konstruksi sebesar 2,7%. Hal ini terjadi karena seiring dengan dampak positif pelanggaran kebijakan makroekonomi dan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global. Selanjutnya di tahun 2021 ini diperkirakan semakin membaik. Tema kebijakan kali ini tahun ini yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Tema ini merelaksasikan supaya pemerintah dan DPR untuk merelaksasikan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pada COVID-19 ini telah menciptakan tekanan di seluruh perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Sri Mulyani menuturkan bahwa APBN masih akan menjadi tujuan utama dalam pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021. Ketenaga kerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dijelaskan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Tenaga kerja sendiri dibagi menjadi 3, yaitu angkatan kerja penduduk, bekerja, dan pengangguran. Berikut adalah data dari BPS mengenai perbandingan status keadaan tenaga kerja pada Agustus 2019 dengan Agustus 2020. Pada Agustus 2019, jumlah angkatan kerja sebanyak 135,86 juta orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat sebanyak 0,23% poin dibandingkan tahun lalu. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi suplai tenaga kerja yang meningkat. Tingkat pengangguran terbuka Agustus 2019 sebesar 5,28%. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja sebanyak 138,22 juta orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat 0,24% poin dibandingkan tahun lalu. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja mencatat bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar. Tingkat pengangguran terbuka Agustus 2020 sebesar 7,07%, meningkat 1,84% poin dari tahun lalu. Prospek ketenagakerjaan tahun 2021. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan dapat menyerap 95.315 tenaga kerja dari 34 provinsi melalui program pelunasan kesempatan kerja usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM pada tahun 2021 dengan 4 program yaitu Wirausaha Baru, Job Fair Ternatik, Program Padat Karya, dan Tenaga Pendamping. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Kementerian Koordinator Perekonomian, diperkirakan ada 5,6 juta lapangan kerja yang bakal tercipta dari Proyek Strategis Nasional atau PSN pada tahun 2021. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Thanks for watching.